Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afiyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza qama yusolli ja'ahu syaiton fala bisa alaihi hatta la yadri kam sholla fa idza wajada dzalika ahadukum falyajud sajdataini wa huwa jalisun rawahu Muslimun. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh ingkang minulya, sadarane hadis kula wau kula arteni kula terangaken kala wingi kula sampun matur dumateng sekretaris ranting Muhammadiyah Desa Ngimbo Bapak Muhammad Sholihin. Pak, kula benjing izin mboten saged tugas malih ten Masjid Ngimbo, ten masjid sampean inggih menika tugas kuliah subuh kados sing pun kula pun mboten saged sakniki. Jalaran sampun nyekel mushola sabilillah niku nggih perlu ditata, perlu dipimpin, perlu dibina, perlu diimami. Nek kula mboten enten, nah banjur sinten mangke sing imami. Terus Bapak Muhammad Sholihin nek iso ngono ya gak ngono, Mbak. Nek iso ngono ya mushola sabilillah ya tetep jalan. Tugas masjid Ngimbo ya tetep jalan. Iku sing sae ngono. Nah terus piye Pak carane sampeyan nek waya tugas ndek nggone Masjid Ngimbo mushola sabilillah iku sampeyan derekno ganti dhisik, derekno ganti imam liya. Banjur kula mados ganti alhamdulillah angsal Bapak Hakim yogane Bapak almarhum Bapak Matenan niku ingkang gantosi kula. Dados menawi benjing dinten Kemis kados ngeten iki wayahe kula jebule kula mboten rawuh sampean gawe titenan berarti mbangun nek mushola sabilillah gak noleno ganti. Mila kula nggih nyuwun usul dumateng takmir masjid ngriki ya kala-kala lah kula nek dibutono ngaji kuliah subuh kados ngeten iki nek wayahe din Kamis kula niki dikirim imam gantine tenaga kula supados padha mlakune kados imam traweh dikirim sinten sing ngirim ya ngriki masjid takmir dikirim. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Para hadirin, hadis kula wau kula paringi arti kados mekaten. An Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala sampun dawuh sapa Rasul inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh idza qama lamun nalikane ngadeg sapa ahad isolikan salat sapa ahad jaa mongko bakal teko hu ing ahad teko sapa asyaitonu setan fala bisa mongko bakal nggodha sapa setan nggodha alaihi ing atase ahad hatta la yadri sehingga ragu-ragu hatta la yadri sehingga bimbang hatta la yadri sehingga tidak diketahui kam wis ala pirang rakaat salat sapa ahad
fa iza wajada mongko lampun nalikane ngalami sapa ahad dalika yaiku ngalami hal keraguan-raguan tersebut ngalami ahadukum sapa salah siji sira kabeh fal yasjud maka hendaklah sujud sapa ahad sajdatain yaitu sujud dua sujudan wa huwa lan utawi ahad jalisun itu dalam keadaan duduk atau masih dalam keadaan sholat. Rawa wis ngriwayatnahu ing hadis ngriwayatna Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis bersumber dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang sholat, maka kamu akan didatangi setan untuk menggoda kamu sampai sholatmu itu menjadi ragu-ragu jumlah rakaatnya. Apabila kamu mengalami hal yang demikian itu, maka lakukanlah sujud sahwi sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Hadis kalau mau kula paringi judul, kula paringi tema inggih menika bab sujud sahwi. Sujud yang dilakukan karena lupa atau karena ragu-ragu dalam sholat. Mila kangge panjenengan sedaya selaku tiyang Islam, apakah kira-kira sudah paham? Apakah kira-kira sudah mengerti? Apakah kira-kira sudah pernah melakukan prakteknya sujud sahwi tersebut? Karena sujud sahwi ini tidak dilakukan setiap saat, hanya dilakukan waktu-waktu tertentu saja, dan karena sebab-sebab tertentu, maka berarti kaum muslimin wajib belajar atau sabarlah mendengarkan pengajian seperti ini untuk mendapatkan informasi baru seputar sujud sahwi yang ada di dalam Islam. Bahwa sujud di dalam Islam itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sujud sahwi. Yang kedua adalah sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur dan sujud tilawah enggak saya bahas pada pagi ini. Yang akan saya bahas adalah sujud sahwi. Para hadirin, hadis ini memberi penjelasan kepada kita. Ia memberi penjelasan perihal, memberi penjelasan mengenai sujud sahwi. Apa sih itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebelum salam atau sujud yang dilakukan setelah salam karena 2 sebab. Apa itu? Sebab yang pertama adalah karena sebab kelebihan rakaat, dan sebab yang kedua adalah karena sebab kekurangan rakaat dalam sholat. Minggo sampean sholat dadak rakaate iku luweh, ngene gak oleh. Minggo sampean sholat dadak rakaate iku kurang, ngene iki yo gak oleh. Kudu pas. Minggo sholat subuh 2 rakaat, luweh 1 rakaat, gak oleh. Kurang 1 rakaat, gak oleh. Pas sesuai dengan ketentuan Gusti Allah. 2 rakaat, ya wis patok bangkrut 2 rakaat. 3 rakaat, ya ngono. 4 rakaat, ya ngono. Kurang gak oleh, luweh ya gak oleh. Lah terus, Mbak, wong dheweke iku menungso. Kadang-kadang iku lali. Lali kepiye? Ya iso luweh, iso kurang, mergo jalaran lali. Sebab jalaran lali
Mongko dalam Islam memberi satu jalan keluar, solusi. Nek kapan wis kadung lali, wong lali wong gak disengaja, gak masalah, tapi ana jalan keluare, ana solusine. Solusine kepiye? Solusine ialah dilakukan dengan cara sujud sahwi. Jadi jumlah rakaat dalam sholat itu sudah paten, sudah patok bangkrong. Iku wis ketentuane Gusti Allah. Menungsae wong Islam sak alam donya padha, ora sing beda. Maka ini yang disebut ibadah mahdhah. Waktunya, caranya, tempatnya sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Menungsane karek jalakno. Aturane teko kono. Saudara-saudara, jadi hitungan rakaat dalam salat jika lebih itu tidak boleh, jika kurang maka kurang itu juga tidak boleh. Tapi yang benar bagaimana? Yang benar itu harus pas, persis hitungan jumlah rakaatnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur asar isya 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Jika terjadi lebih atau jika terjadi kurang karena sebab lupa, maka solusinya adalah dengan cara melakukan sujud sahwi. Nah, saudara-saudara, orang itu bisa paham tentang sebab-sebab sujud sahwi adalah karena mau mengaji seperti ini. Maka bagi orang yang tidak mau belajar, bagi orang yang tidak mau mengaji seperti ini, ya tentu tidak akan mempunyai pemahaman tentang apa itu yang disebut dengan istilah sujud sahwi. Syariat sujud sahwi ini muncul setelah peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa dalam sholat maghrib. Sholat maghrib itu seharusnya dikerjakan 3 rakaat, namun karena lupa Nabi mengerjakannya 4 rakaat. Sejak peristiwa itulah lalu baginda Nabi bersabda, jika kamu lupa dalam sholat maka lakukanlah sujud sahwi. Dalam dunia fikih banyak membahas tentang sujud sahwi, mulai dari hukumnya, caranya, waktunya, sebab-sebabnya, doa-doanya, dan lain-lain. Hukum sujud sahwi ada 2. Yang pertama adalah sunat bagi orang yang sholat sendirian maupun orang yang berposisi sebagai imam. Sunat hukumnya. Dan yang kedua adalah wajib bagi makmum yang mengikuti imam yang sedang melaksanakan sujud sahwi. Artinya dalam sholat berjamaah, jika imam melaksanakan sujud sahwi, maka makmum wajib hukumnya mengikutinya. Dan sebaliknya, jika imam tidak melakukan sujud sahwi, maka makmum juga tidak perlu sujud sahwi. Waktu melakukan sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam dan boleh juga dilakukan setelah salam. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu lebih utama dilakukan sebelum salam. Sedangkan mazhab Imam selain Syafi'i, sujud sahwi itu boleh dilakukan setelah salam maupun sebelum salam. Salah satu di antara sebab-sebab sujud sahwi itu harus dilakukan adalah 1, karena meninggalkan tahiyat awal. Lah apa mbawang sholat kok gak kakek tahiyat awal? Wali. Karena ragu jumlah rakaat dalam sholat iki lho wis oleh 4 apa gek 3. Apa tahu ta sampean ngalami sholat nang duweni keraguan nek pikire sampean mau.
mbok tak rasa ya gelek. Ya gak sapa-sapa. Sing ngomong dhewe iki lho. Aku dhewe iku lho. Ya masih gak gelek ya tahu ngalami salat dalam pikiran iku mau ragu-ragu. Iki mau wis oleh 4 rakaat apa gak oleh 3 rakaat, ragu-ragu nek pikiran. Pek ngadeg engko nang luwih cah rakaatmu. Gak ngadeg engko nang kurang cah. Ngene iki jenenge ragu-ragu. Lah sing gawe ragu-ragu meniki setan. Setan mlebu ning gone alam pikiran dhewek nalikane salat memang ditugasi untuk nggoda. Kapan wis ning gone ati dhewek ana ragu-ragu, gol. Berhasil sel. Apa? Tugasnya setan berhasil nggodha pikiran dhewek nalikane sembahyang. Sing ndadekno keragu-raguan itu adalah rekod doyoi setan. Dan kemudian sebab yang ketiga adalah karena jumlah rakaat dalam sholat itu dirasa masih kurang atau lebih, atau karena kelebihan jumlah rakaat dalam sholat. Ini adalah sebab-sebab yang harus dilakukannya sujud sahwi. Selanjutnya saudara-saudara, praktek sujud sahwi sebelum salam. Bagaimana? Kalau kita itu sujud sahwi dan harus dilakukan sebelum salam, syaratnya bagaimana? Jika sampai sholat, lalu ragu-ragu jumlah rakaatnya, apakah sudah pas, ataukah masih kurang, sampai bimbang, alias sampai ragu-ragu. Maka dalam keragu-raguan yang seperti ini, tambahkan saja 1 rakaat. Lalu kemudian lakukanlah sujud sahwi sebelum salam. Namun apabila sampai menjadi imam sholat, setelah salam, tahu-tahu ada makmum yang mengingatkan, jumlah rakaat tadi masih kurang lupa, maka sampai harus berdiri lagi untuk menambah rakaat yang kurang. Lalu sujud sahwi sebelum salam. Selanjutnya praktek sujud sahwi setelah salam. Setelah sholat, tahu-tahu ada makmum yang memberitahu, jumlah rakaat tadi luwe lupa. Mau sholat maghrib kok 4 rakaat. Mek 3 sampean mau kelebihan 1 rakaat. Kalau ada makmum yang mengingatkan seperti itu, maka sampean sebagai imam sholat harus langsung melakukan sujud sahwi yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian sujud sahwi prosesnya itu ada 3. 1, dimulai dengan takbir Allahu Akbar. 2, lalu sujud. 3, lalu membaca doa sujud sahwi. Bagaimana bunyi bacaan dalam sujud sahwi? Subhana malayanamu walayashu, yang artinya Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Setelah baca doa, lalu bangun dari sujud disertai dengan ucapan takbir Allahu Akbar, lalu duduk iftiras. Apa itu duduk iftiras? Yaitu duduk antara 2 sujud, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Di tengah-tengahnya itu ada duduk, duduknya itu disebut dengan istilah duduk iftiras. Saat berposisi dalam duduk iftiras, diam saja tanpa ada bacaan apa-apa. Lalu dilanjutkan sujud yang kedua, lalu bangkit, lalu langsung salam. Saudara-saudara, kiranya seperti itu pemahaman sujud sahwi yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa kita praktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Dan akhirnya kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.